Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi ya. Semoga harinya selalu menyenangkan ya. Kemarin tanggal 27 Januari sudah diumumkan hasil kelulusan administrasi. Jadi bagi teman-teman yang lulus, saya ucapkan selamat. Semoga bisa mengikuti tes wawancara dengan lancar pada hari hanya. Jadi sambil kita menunggu jadwal wawancara nantinya, ada kalanya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tes wawancara tersebut yang mungkin akan diadakan tanggal 31 Januari sampai dengan 2 Februari 2023. Jadi tergantung daerah masing-masingnya. Jadi di sini saya akan berbagi lagi tentang tips dan trik dalam tes wawancara bagi calon panwaslu kelurahan atau desa. Untuk tip dan trik di sini saya ambil dari pengalaman maupun referensi dari teman-teman panwascam maupun teman-teman PKD yang lainnya ya, yang pernah mengikuti tes wawancara. Jadi untuk wawancara itu beragam ya. Jadi tergantung pewawancara bagaimana dia menilai bagi calon pewawancara. Jadi kita hendaknya punya trik dan tips untuk menjawabnya. Semua wawancara pun kita harus mempersiapkan diri untuk tip dan triknya. Apapun mengenai pelamar pekerjaan, mengenai masuk sekolah, kita pun harus mempersiapkan diri mengetahui tip dan trik tersebut. Cuman gambaran secara umumnya seperti ini ya. Jadi kita harus menguasai rentetan cara-cara agar kita bisa mempersiapkan diri apa yang akan disampaikan nantinya, supaya kita bisa juga menyiapkan jawaban yang tepat. Karena apa yang kita disampaikan nantinya itu merupakan penilaian bagi wawancara, apakah kita mampu atau layak untuk menjadi calon PKD nantinya. Jadi itu ya sekilas pembuka. Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini dulu ya dengan cara subscribe bagi yang belum, dan bagi yang suka silahkan like dan share ke teman-teman yang lainnya. Bukan merupakan sebagai saingan ya, cuman kita berbagi nantinya sebagai amal jariah bagi kita. Jadi untuk itu, dan juga berikan komentar yang sifatnya membangun atau pengalaman kita untuk dari tes-tes wawancara sebelumnya, agar teman-teman yang lainnya di sini bisa melihat atau menggambarkan bagaimana pengalaman kita dulunya. Terima kasih. Kita lanjut tip dan trik dalam wawancara ini. Jadi yang pertama yaitu bersikaplah sopan. Dahulukan akhlak yang baik, jangan terlalu over. Jadi bersikaplah rendah hati, sampaikan salam terlebih dahulu dan ucapkan terima kasih pada waktu yang tepat. Awali dengan perkenalan diri kita terlebih dahulu, berperilaku sopan dan selalu tawadu atau merendahkan diri. Yang kedua mengenai pakaian. Pakaian minimal kemeja putih, kalau bisa tangan panjang, dengan celana kain hitam
dan sepatu kulit, atau sesuai dengan pemberitahuan yang diumumkan sebelumnya. Jangan berpakaian kaos kerah atau oblong, apalagi pakai sendal, karena pakaian ini menggambarkan kepribadian kita ya. Yang ketiga, awali dengan perkenalan diri Anda dan ceritakan tentang diri Anda, misalnya pendidikan, pengalaman, pekerjaan, kehidupan masyarakat, pengalaman berorganisasi. Kalau misalnya ditanyakan, sekali-kali bikin konsep tentang biografi Anda, dan sekali-kali latihan sendiri cara mengutarakan atau mengungkapkan tentang diri Anda, agar nantinya pada saat wawancara kita mengucapkannya dengan lancar, tanpa terbata-bata atau tidak terlalu berpikir terlalu panjang. Karena pada saat wawancara biasanya hal pertama yang ditanyakan adalah menceritakan tentang kehidupan pribadi Anda. 4. Bagi yang sudah berpengalaman, biasanya juga wawancara suruh menceritakan bagaimana pengalaman Anda tentang kepemiluan atau pengawasan pemilu yang pernah dilakukan. Ceritakan juga susah dan senangnya pada saat bergabung waktu itu, serta sebutkan kendala apa yang dihadapi dan solusinya. Yang kelima, bagi yang belum berpengalaman juga jangan berkecil hati ya. Persiapkan diri menghadapi pertanyaan tentang pengetahuan kepemiluan atau tentang pengawasan kepemiluan, karena pewawancara ingin tahu sampai di mana pengetahuan teman-teman pemula dalam kepemiluan, khususnya tentang pengawasan. Yang keenam, persiapkan tentang visi misi kalian mengikuti tes PKD. Jadi persiapan juga visi misi sesuai keinginan kalian. Contohnya juga sebelumnya pernah kita bahas tentang kisi-kisi wawancara. Jadi saya tekankan lagi, misalnya visi ini menjadi anggota PKD dalam pemilu serentak tahun 2024 yang mandiri, profesional, dan berintegritas sesuai dengan undang-undang. Misi, meningkatkan pengawasan pemilu di tingkat kelurahan yang inovatif dan pelaporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Nah, itu contohnya ya untuk jawaban. Jadi teman-teman bisa kembangkan sendiri apa misinya yang dapat diterima dan juga misinya, agar wawancara bisa simpatik atas jawaban Anda. 7. Persiapkan tentang penguasaan materi sesuai dengan pengawasan kepemiluan. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nanti saya sertakan ya di link deskripsi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu tentang Bawaslu, strategi pengawasan pemilu, tugas dan wewenang Panwaslu kelurahan desa, perundang-undangan tentang kepemiluan. Jadi lebih lengkapnya simak juga video sebelumnya ya, tentang kisi-kisi tes wawancara PKD. 8. Persiapkan pengetahuan tentang integritas diri dan netralitas. Jadi integritas itu tentang gambaran dalam berorganisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari, tentunya menunjukkan sikap jujur, selalu menempati janji, dan memberikan teladan bagi yang lain. Netralitas yaitu dalam menjalankan tugas harus betul-betul netral, artinya tidak memihak kepada siapapun atau bersifat independensi. 9. Persiapkan tentang motivasi dan komitmen bekerja penuh waktu. Motivasi perlulah untuk kita
melakukan pekerjaan. Jadi motivasi apa mendorong Anda untuk bekerja sebagai atau melamar sebagai BKD? Yaitu ikut membantu menyukseskan jalannya pemilihan umum dari segi pengawasan di tingkat kelurahan atau desa, dan menjamin bahwa pemilihan umum ke depan akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa ada kecurangan. Komitmen bekerja penuh waktu juga seperti itu. Saya akan lebih mengutamakan tugas Panwaslu kelurahan desa kapanpun diperlukan dan dimanapun, karena di saat-saat tertentu dan dalam waktu yang tidak terduga, pengawasan harus selalu dilakukan. 10. Persiapkan juga tentang pengetahuan muatan lokal yang Anda ketahui. Jadi misalnya Anda sebagai calon Panwaslu kelurahan desa harus mengetahui kearifan lokal di wilayah Anda. Juga informasi-informasi lokal tentunya yang berkaitan dengan kepemiluan, seperti misalnya berapa TPS di kelurahan tersebut, berapa RT, berapa jumlah pemilih pada pemilih sebelumnya, dan sebagainya. 11. Persiapkan tentang klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat apabila itu diperlukan. Jadi di sini ya, pastikan nama Anda bersih dari keanggotaan partai politik atau mendukung salah satu calon. Walaupun pastikan Anda bisa mengklarifikasinya atas tanggapan dan masukan dari masyarakat tersebut dengan bijak, dan bersihkan nama Anda dengan membuat surat pernyataan atau pernyataan dari partai tersebut atau salah satu tim sukses calon. Nah, itulah cara, tip, dan trik dalam tes wawancara yang sering dilakukan bagi calon anggota BKD, Panwaslu, kelurahan, atau desa. Semoga ini bisa membantu dan menjadi gambaran bagi teman-teman untuk melakukan wawancara nantinya. Untuk jawaban hanyalah referensi, jadi teman-teman bisa kembangkan sendiri jawabannya sesuai dengan pertanyaannya. Mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa selalu berdoa, selalu memohon kepada Yang Maha Kuasa. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekali lagi jangan lupa untuk dukung channel ini ya. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share. Bagi yang sudah, saya doakan semoga teman-teman sekalian lulus menjadi anggota BKD, Panwaslu kelurahan desa dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.